Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, al-mukarramun seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatan beliau. Seluruh para asatid yang senantiasa membersamai kita, menambah keberkahan majelis kita. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Suhendi, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Sayuti, Bapak Haji Kanadi, dan seluruh para sesepuh, seluruh para tokoh masyarakat, seluruh jamaah tanpa terkecuali. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Sebelum kita melanjutkan kajian ini, mohon keikhlasannya membaca suratul Fatihah untuk guru saya, guru kami di Sarang Rembang sana, Bapak Ibu. Kemarin hari Jumat beliau wafat. Mohon doanya semoga Allah muliakan derajatnya, Allah lapangkan kuburnya, dan menjadi raudhah min riyadil jinan, dan semoga pondok beliau sepeninggal beliau tambah berkah, tambah maju. Bijahi habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratir ruh asy-syaikh Taufiqur Rahman bin Ali Qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa yu'li darajatihi wa amiddana bimadadihi wa amdir alaina ghaisa karamatihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hari Ahad siang kemarin saya berangkat ke Sarang Rembang. Baru semalam subuh saya sampai sini. Jadi kalau ditanya capek, ya belum hilang capeknya, Bu. Tapi ngaji itu hiburan buat saya, itu ngaji itu menghibur. Sehingga walaupun capek, ketemu Bapak Ibu jadinya tambah capek. Tambah hilang, capeknya tambah hilang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Masih pada babus sudasi. Kemarin kita sudah membahas tentang makalah yang kelima,
tentang 6 perkara yang menjadi ketakutan kita. Yang kedua, sekarang kita lanjut. Ketakutan ketiga yang harus kita waspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu min qibalis syaitani ayyubtila amalahu. Wasalisu yang ketiga, ayyakhofa, yaitu seseorang harus merasa takut. Merasa takut min qibalis syaitan, yaitu dari arah setan atau dari faktor setan. Bukan takut pada bentuknya, bukan. Yang kita takutkan adalah ayyubtila amalahu, ketika setan berusaha terus membatalkan amal seseorang, amal kita. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kenapa kita selalu dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah min hamazatis syayatin, dari segala macam gangguan, bujuk, rayu setan. Dan kita juga dianjurkan untuk berdoa minta perlindungan ayyah durun, takut kalau setan itu hadir dalam diri kita. Makanya di dalam Al-Quran sebuah ayat yang populer, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doa yang diajarkan langsung diabadikan di dalam Al-Quran. Kita selalu untuk minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena setan itu bisa datang kapan saja, di mana saja, barang dalam kondisi apa saja. Seandainya seorang hamba tidak bisa digoda dengan kejahatan, tidak bisa digoda dengan kemaksiatan, setan bukan kok terus kapok, nyerah, terus mundur, tidak. Setan akan menggoda orang itu dengan kebaikan. Ini yang bahaya itu yang begitu, Bu. Digoda dengan keburukan gak bisa. Dari sore udah dibujuk, udah dibisikin sama setan, kamu gak usah datang, kamu kan baru nyampe, naik bis 12 jam, memang gak capek apa? Itu loh Pak. Setan tuh ngomong begitu. Badan kamu masih pegel-pegel, mending istirahat, besok masih bisa ngaji lagi. Begitu setan ngomong Pak. Kita lawan, alhamdulillah sampai juga di Masjid Al-Farongko. Apa setan berhenti? Enggak. Setan masih ngomong, bisikin di kuping kita. Kamu memang luar biasa. Walaupun capek masih mau datang. Enggak ada guru model kayak kamu. Setan ngomong begitu, Pak. Kok saya manggut-manggut gua gitu loh. Habis gak amal saya, Pak? Habis gak? Habis amal saya, nggak ada pahalanya saya ngajar malam ini. Untungnya saya sudah tahu bahasa setan itu begitu gitu loh Pak. Jadi insya Allah saya selamat. Disinilah pentingnya kita memahami bahasa setan. Karena seringkali manusia itu nggak pernah sadar digoda setan. Dari pagi nyari kunci motor nggak ketemu. Lo giliran duhur sholat, Allahu Akbar, nongol tuh kunci Pak, nongol, ya ternyata di baju ono tuh gantung di kamar mandi. Pantesan saya cari dari pagi nggak ketemu, masya Allah di sana tuh. Jadi dari awal takbir sampai salam itu orang mikirin kunci. Yang lebih parah selesai sholat cerita, setan sholat itu memang menjadi petunjuk. Ada apa sih Pak? Tadi nyari kunci gak ketemu, giliran sholat ketemu itu kunci. Sholat memang menjadi petunjuk buat kita. Orangnya gak sadar bahwa dia sedang digoda. Setan itu bukan petunjuk Pak. Cara setan biar Bapak lalai di dalam sholat. Jadi selama sholat ya diingat bukan Allah tapi kunci motor. Dan yang digoda setan nggak sadar, dia malah bangga. Sholat memang luar biasa.
Padahal dia sedang digoda setan. Dan itulah liciknya setan. Makanya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuh bagi kita, musuh yang nyata itu setan. Artinya nyata itu bukan kok tampak dengan mata kita, bukan. Nyata itu artinya selamanya setan akan menjadi musuh. Tidak akan terjadi setan damai dengan manusia, tidak akan. Dan jangan pernah berharap setan akan membantu kita. Ini yang bermaksud aduwwum mubin, musuh yang nyata. Sampai kiamat, sampai kapan? Ya sampai kiamat, karena itu perjanjian setan. Iblis ketika diusir dari surga, dia sudah menyatakan ikrar, sumpah untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Ya kita semua. Dan ingat Bapak Ibu, setan itu bukan makhluk. Bapak Ibu bayanginnya setan itu apa? Makhluk. Setan itu bukan makhluk, Pak. Setan itu sifat. Setan itu sifat. Maka dalam Al-Quran, min syayatinal insi wal jinni, kita mohon perlindungan dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. Jadi setan itu sifat. Bentuknya setan macam-macam. Ada yang terbuat dari jin, ada yang terbuat dari manusia. Ada nggak manusia kayak setan? Banyak. Ada setan kayak manusia? Banyak. Ada orang kesetanan? Ya banyak. Setan itu sifat. Artinya bentuknya, makhluknya itu bisa dalam wujud manusia. Ketika Bapak Ibu sudah punya niat baik, ntar sore mau berangkat ngaji, suami pakai acara, yuk makan di luar. Suami ngajak makan di luar. Itu setan sama manusia? Setan sama manusia? Atau manusia separuh setan? Hati-hati itu. Sudah mau rencana sholat, anak pakai acara rewel. Dari tadi diem baik-baik saja. Giliran mau sholat anak rewel. Gangguin orang mau sholat. Itu manusia atau setan? Itu setan berwujud anak. Berwujud anak. Ada juga setan berwujud istri, ya banyak Bapak. Ada nggak Pak? Setan lebih wujudnya jangan-jangan istri kita setan. Bapaknya suaminya pengen baik, pengen berubah, istrinya ngompor-ngomporin, ngaji mulu, emang makan apaan? Istri ngomong begitu, itu manusia apa setan? Itu setan berwujud. Jangan dipiara Pak, tuker tambah. Apa miara setan itu jadinya itu. Atau kalau pengen dipiara ya dididik biar sama-sama jadi manusia seutuhnya. Ada juga setan berwujud jin. Nah itu udah paham, udah banyak kasus seperti itu. Tiap mau sholat panas, meriang, gemeteran. Tiap mau sholat, nah, itu orang udah jelas diganggu jin itu. Ntar giliran gak sholat ya sehat, semangat. Tiap ngaji ngantuk mulu. Ongap-angop. Ntar selesai ngaji seger, tegar. Ada begitu? Ya sama. Wah itu mungkin karena pengen tidur. Enggak Pak. Orang ongap-angop ngontang-ngantuk belum tentu pengen tidur. Bisa jadi diganggu jin. Itu tadi Pak, jin. Setan yang terbuat dari jin. Giliran ngaji ya begitu. Ongap-angop. Jumatan ya begitu. Ngantuk mulu. Gak pernah dengar khotbah khotib, gak pernah dengar. Tahu-tahu ya komat gitu.
Kata dia, masjid memang menenangkan. Katanya begitu. Kalau diganggu setan nggak sadar. Nah, di situ kita harus memahami karakter setan. Biar kita tidak gampang dibujuk setan. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Semoga Allah lindungi amal ibadah kita dari gangguan setan. Sebab kalau sampai kebujuk Pak, rusak Pak. Kalau udah rusak, rugi Pak. Rugi perasaan sholat, tapi besok ternyata nggak ada pahala sholat. Perasaan tiap malam Kamis ngaji, tapi kok nggak ada pahala ngaji. Nah, ini gara-gara yubtilu amalahu. Setan telah membatalkan amal dengan apa? Merusak hati kita, pikiran kita, niat kita. Makanya setiap kali saya keluar rumah, doa saya itu, ya Allah lindungi saya dari godaan setan dan perempuan. Nah, ibu nggak usah tersinggung, memang setan sama perempuan itu beda tipis. Itu. Perempuan sono, sini mah enggak lah. Ini bidadari semua ini mah. Bidadari surga. Kita lanjut yang berikutnya. Warabi'u yang keempat, takut mingki bali malakil mauti, dari arah malaikat maut, yaitu Israel beserta anak buahnya. Takut apa? Ayyakhudahu, saat malaikat maut mengambil ruh orang tersebut, fi ghaflatin, sementara orang itu dalam keadaan lalai. Cara ngambilnya baghtatan, tiba-tiba, nggak pakai kode, nggak pakai isyarat, nggak permisi, ambil tiba-tiba. Ini yang kita takutkan Pak. Ketika kita lagi lalai, tahu-tahu nyawa kita diambil, itu kita takutkan. Makanya setiap kali seseorang ketika sudah mulai rajin ibadahnya Pak, rajin ibadah, makin hari makin meningkat, itu nanti biasanya muncul perasaan takut ketika dia berbuat maksiat. Muncul takut kalau tiba-tiba maksiat, saat itu juga diambil nyawanya. Ketakutan itu yang harus ada Pak, harus ada itu. Tujuannya apa? Biar itu menjadi rem yang pakem, biar kita nggak kebablasan melakukan kemaksiatan. Kalau seandainya orang sudah rajin ibadah, terus dia tiba-tiba pengen berbuat maksiat, nggak ada rasa takut seperti itu, malah yang muncul kesombongan. Saya udah selama ini saya udah rajin, bolehlah sekali-kali maksiat, umpamanya begitu. Ini yang bahaya tuh orang model begitu Pak. Orang model begitu biasanya justru malah dia nggak bisa berhenti dari kemaksiatannya karena nggak ada rasa takut. Maka ketika hati kita, pribadi kita kok seperti itu, berdoalah agar diberikan rasa takut. Ya Allah, saya berbuat maksiat kok nggak ada takut-takutnya. Itu pertanda kita makin jauh dari rahmat Allah. Bapak pernah berbuat maksiat Pak? Wih, takut apa biasa saja Pak? Takut ketahuan isi apa takut sama Allah? Takutnya ntar beda lagi. Takutnya kenapa? Takut ketahuan istri. Itu mah gak ngaruh Pak. Takut kalau tiba-tiba diambil nyawa kita. Tapi kalau orang udah rajin berbuat maksiat kok nggak ada takut-takutnya, itu yang harus disesali itu Pak. Ya Allah, saya selama ini sholat, selama ini saya ibadah, tapi kenapa saya berbuat maksiat kok nggak ada takut-takutnya sama Allah, nggak ada takut-takutnya sama kematian. Itu berarti kita jauh dari rahmat Allah, dan berarti ilmu itu tidak menjadi nur yang melembutkan hati, justru itu menjadi kesombongan, keangkuhan. Ya nggak apa-apa lah sekali-kali maksiat. Saya juga selama ini rajin mulu, boleh kali sekali-kali maksiat. Itu bahasa-bahasa setan tuh begitu Pak. Nah, makanya kita hadirkan, punya rasa takut
ketika berbuat maksiat, tahu-tahu diambil nyawa kita. Maka kemarin yang saya tanyakan Bu, yang sudah saya tanyakan, Bapak Ibu pengennya nanti mati nggak pakai sakit, apa sakit dulu? Ibu dulu deh yang jawab. Mau langsung mati apa pakai sakit dulu? Bapaknya gimana Pak? Om Rio pengennya gimana Om Rio? Sakit bentaran. Berapa menit tuh? Makanya saya bilang, ketika ada orang dikasih sakit sebelum diwafatkan, itu orang yang disayang Allah Pak. Bapak jangan pernah punya pikiran negatif. Dia kan ustadz ya, dia kan suka ngimamin ya, suka mimpin tahlil ya, kok sakit sampai separah itu sih? Terus pikirannya negatif, jangan-jangan dia lagi diazab sama Allah. Salah itu orang, salah paham. Justru karena dia orang baik, disayang Allah, biasanya sebelum mati dikasih sakit. Nah sakit itu satu, peringatan, lo mau mati lo. Kira-kira begitu bahasa kasarnya. Dikasih tahu, kamu mau mati nih, saya kasih sakit. Sehingga orang itu muncul kesadaran, memperbanyak istighfar, meningkatkan ibadahnya, kan begitu. Yang kedua, sakit yang diberikan itu menjadi kafaroh, penghapus dosa. Jadi jangan pernah berpikir negatif. Jangan pernah. Itu cara Allah menyayangi hambanya. Dikasih sakit, tambah bagus, zikirnya tambah banyak, terus mati. Orang itu sudah diampuni Allah. Insya Allah matinya bersih, hablum minallahnya udah beres, husnul khotimah. Saya maunya mati nggak pakai sakit biar nggak ngerepotin keluarga. Iya kalau lempengan lagi ibadah Pak. Bapak lagi sujud tahu-tahu mati. Enak nggak? Alhamdulillah itu. Ibu lagi baca Quran tahu-tahu mati. Seneng nggak Bu? Kalau lempengan ibadah mah cakep Pak. Nah kalau Bapak lagi mancing coba. Bapak lagi banting kartu, mati loh, mati beneran loh Pak. Kan ngenes gitu Pak. Keluarga yang ngenes, malu. Bapaknya mati pas banting kartu. Makanya kita takut dengan semacam itu tuh takut Pak. Takut. Di saya tuh setiap pulang kampung Pak, naik bis selalu digoda begitu Pak. Delalah bahasa Jawa delalah ya. Kayak kemarin tuh dari Kudus itu, tahu-tahu samping saya ternyata perempuan. Gitu, kejadian kayak itu perempuan. Saya noleh mau tukeran jok sama siapa nih ya. Alhamdulillah itu ada yang turun duluan di Kendal turun dia. Saya bisa geser pindah. Alhamdulillah. Kalau saya Om. Ya karena ribet Pak. Satu jok malam gelap, bis kan dimatiin lampunya Pak. Lah kalau dia tiba-tiba nyender saya coba, gimana itu lanjutannya Om? Itu saya gak kebayang itu, bingungnya saya nanti seperti apa gak kebayang. Kalau dia tiba-tiba nyender saya, gimana? Kalau saya diam dikira saya menikmati. Kalau saya geser kepalanya takutnya dia kebangun kirain saya nyolek dia. Serba salah Pak. Jadi hal-hal seperti itu tuh membuat saya bingung kadang-kadang itu. Gak tahu kalau Om Rio. Di Kendal ada yang turun, alhamdulillah saya geser ke belakang, nggak apa-apa biarin deh ke belakang itu. Nah kadang-kadang kita justru ketika kita takut malah digoda begitu. Nah saya cerita ke teman malah komentarnya beda. Saya selalu berharap nggak pernah dapet Kiai. Nah, beda lagi kan? Di Arab malah nggak dapet, giliran nggak di Arab.
Setan tuh begitu Pak, Bu, jadi jangan heran. Bapak umpamanya kalau diajak orang taruhan, judi nggak dapat. Giliran orangnya coba-coba langsung dapat. Setan begitu Pak. Tujuannya apa? Biar besok taruhan lagi. Begitu. Makanya kita mengenali karakter setan. Nah harus betul takut kalau pas mati gitu ya, dicabut nyawa kita pas lagi keadaan lalai atau berbuat maksiat. Nauzubillah min. Yang berikutnya, wal khamisu ayya khofa min kibalid dunya. Wal khamisu yang kelima adalah takut dari segi atau arah dunia, dari segi atau faktor dunia. Kita takut Pak. Kenapa harus takut dengan dunia? Bukannya dunia itu nikmat, bukannya dunia itu gurih. Bu, duit enak gak Bu? Pola-pola nggak paham. Ibu duit seneng nggak? Enak nggak? Gurih gak Bu? Orang kalau udah bicara dunia Pak, nggak peduli siapapun. Nih umpamanya nih kami sini nih, nanti ibu pulang dibagi sejuta. Seneng nggak? Terus Kamis depan dibagi lagi, mau nggak? Dibagi lagi mau nggak? Nggak berhenti Pak, mau terus. Urusan dunia itu begitu. Nah ini yang perlu kita takutkan. Apa yang kita takutkan? Ayyughtarra biha atau ayyughtarra biha. Takut ketika dunia itu menipu dirinya. Takut Pak. Apa tanda-tanda bahwa dunia itu menipu kita? Satu, yaitu ketika dengan dunia itu ibadah kita jadi berantakan. Ketika dengan dunia itu kita jadi pribadi yang pelit. Ketika dengan dunia itu kita jadi pribadi yang sombong. Ketika dengan dunia itu kita menjadi pilih-pilih teman, pilih-pilih saudara. Nah, itu jelas bahwa dunia itu menyebabkan menipu diri orang itu, menjadikan dia tersesat dalam kenikmatan dunia. Makanya kalau ada orang ngomong begini, dunia duit mah nggak ada saudaranya, itu sesat Pak. Itu fatwa sesat. Harusnya duit itu nyari saudara. Begitu Bapak punya duit, dipanggil tuh teman-teman masjid, besok malam Kemis dari sore dari siang jangan makan, ntar gua traktir. Nah, itu namanya duit nyari saudara. Jangan malah giliran dapat duit malah nggak ngaji berbulan-bulan. Kenapa? Takut ada yang minjem, kan? Pelitnya muncul Pak. Kemarin nggak ada muncul, begitu punya duit malah muncul pelitnya. Itu jelas orang itu telah digoda oleh setan, dan itu bahaya Pak. Bahayanya apa? Ibadahnya hancur Pak, hancur. Makanya ketika itu menimpa diri kita, waspada min fitnatid dunia, dari fitnah dunia. Makanya alhamdulillah, semoga Allah selamatkan kita semuanya. Yang keenam, ayya khofa min kibalil ahlil ayal ayyashtagila an zikrillahi ta'ala. Yang keenam, min kibalil ahlil iyal. Nah ini Pak, ketakutan, takut dari apa? Dari segi keluarga. Ahlun itu keluarga inti, iyal itu keluarga besar. Kenapa kita harus takut dengan keluarga kita? Yang kita takutkan bukan orangnya Pak. Takut ayyashtagila, apabila dia merasa sibuk bihim dengan urusan keluarga.
fayushghilunahu, sehingga nanti keluarga itu benar-benar menyibukkan dirinya an dzikrillahi ta'ala, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi saya contohkan, setan itu bentuknya macam-macam. Ada setan bentuknya anak gangguin orang tua mau ibadah. Ada setan bentuknya suami. Ada setan bentuknya istri. Yang aman kalau setan kalau suami istri sama-sama, setan tuh aman malah. Suaminya nggak doyan ibadah, istrinya juga sama-sama nggak doyan ibadah, ya udah selesai dah, aman dia. Yang repotnya kan suami yang rajin-rajinnya ibadah, istrinya nggak doyan ibadah, repot tuh Pak, malah terganggu nanti. Makanya kita takut sama keluarga anak. Makanya saya sering bilang, ketika saya umpamanya mau ke masjid sholat berjamaah, kadang-kadang anak nangis, ya saya tinggal. Anaknya nangis, ya biarin, kalau nangis mah nggak bakal mati, tenang, malah sehat. Saya prinsipnya begitu. Kalau mau ayo ikut ke masjid, jangan nangis. Kalau masih nangis ya udah tinggal. Kadang-kadang kita digoda setan karena terlalu memanjakan keluarga. Orang tua rela mengabaikan kewajiban dia kepada Allah, dan itu banyak terjadi. Makanya dalam Al-Quranul Karim Allah sudah memberiakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, keluargamu menyebabkan engkau lalai dari Allah. Jangan sampai. Kalau gara-gara anak, ibunya nggak jadi sholat, kalau gara-gara anak, bapaknya rela meninggalkan rutinitas ngajinya, itu sama juga anak ini melalaikan orang tuanya. Kalau sampai anak melalaikan orang tuanya, anaknya celaka, orang tuanya juga celaka. Bahasa Al-Quran khosirin, khosirin itu rugi yang berlipat-lipat, berarti celaka. Jadi jangan begini, habis gimana kita nggak tega. Nggak tega itu boleh, cuman Bapak ada batasan. Kasih sayang terhadap anak, istri boleh, sangat dianjurkan. Tapi ada batasan. Ketika itu bertabrakan dengan perintah syariat, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Sebuah kasus salah satu jamaah akhirnya beliin motor buat anaknya. Saya bilang, itu kan baru satu SMA Bu, kenapa dibeliin motor? Habis marah mulu Ustadz kalau nggak dibeliin. Nah, motornya buat apa? Yang paling buat motor-motor sama teman-teman, terus boncengin teman-teman perempuannya gitu loh. Ibu sudah tahu mau begitu kok diturutin, kenapa? Ya itu tadi, nggak tega. Seringkali orang tua itu lemah di situ, nggak tega. Makanya di sini Pak Bu, jangan sampai gara-gara sayang kita membuat kita malah menjerumuskan anak dalam perbuatan dosa. Kalau mau bikin sebuah perjanjian, boleh saya beliin motor, gak apa-apa. Yang penting kamu rajin belajar, kamu rajin sholat, kamu rajin ngaji. Begitu Pak, bikin perjanjian. Kalau rajin, beliin. Kalau tiba-tiba malas, ya jual lagi motornya. Itu malah lebih bagus. Jadi ada sebuah komitmen Pak. Seperti anak saya nih, anak saya sekarang kelas 3 aliyah. Dia ikut program kitab. Ini mau lulus, saya tanya, Kak, besok jangan langsung kuliah, ngafalin Quran. Ayah kasih waktu 2 tahun selesai ya, habis itu kuliah. Si anak ngomong, 1 tahun ya? Beneran? Bener, tapi iPhone ya, begitu Pak. Minta 1 tahun, berani nantang 1 tahun tapi minta iPhone. Saya nanya, emang iPhone berapa Kak? 12 juta. Ya sudah gak apa-apa, 1 tahun ya. Siap 1 tahun. Ya dah, Kakak ngapalin, ayah nabung.
Kalau kelar 1 tahun iPhone, kalau nggak kelar ya udah nggak jadi iPhone. Ada komitmen yang kita bangun, Pak. Jadi nggak loss memanjakan anak, jangan. Rugi kita jadi orang tua kalau begitu. Ya, berarti jangan gara-gara anak menjadi celaka, kita orang tua juga menjadi celaka. Na'udzubillahimin. Semoga Allah baguskan keluarga kita menjadi keturunan yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.